Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali di video pembelajaran tentang hukum pidana. Masih di seri yang ketiga. Kali ini pembagian hukum yang pidana yang ketiga, yaitu hukum pidana yang didasarkan pada wilayah berlakunya. Ada 3 pembagian dari hukum pidana menurut wilayah berlakunya. Yang pertama adalah hukum pidana nasional, yang kedua hukum pidana lokal, dan yang ketiga hukum pidana internasional. Nah, di video pembelajaran kita kali ini, kita akan mengkaji ketiga bentuk hukum pidana menurut wilayah berlakunya tersebut. Baik, kita akan mengkaji satu persatu dari bentuk-bentuk hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya tadi. Yang pertama, itu adalah hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional di sini merupakan hukum pidana yang berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dikenal juga dengan sebutan unifikasi hukum pidana, karena tadi dia berlaku untuk seluruh wilayah Republik Indonesia. Pembahasan berikutnya, kita berbicara tentang isi dari hukum pidana nasional. Isi dari hukum pidana nasional itu meliputi hukum pidana material, yaitu hukum pidana yang memuat ketentuan-ketentuan tentang perintah, larangan, bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan sanksi tertentu. Nah, selain itu, hukum pidana nasional juga berisi tentang cara-cara atau mekanisme menegakkan dari hukum pidana material, atau yang kita kenal dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Apa sih dasar yang menyebabkan hukum pidana nasional berlaku? Nah, hukum pidana nasional berlaku berdasarkan asas teritorial. Artinya, ketentuan hukum pidana berlaku bagi setiap orang yang melakukan tindak pidana di seluruh wilayah Republik Indonesia. Di mana wilayah Republik Indonesia? Karena Republik Indonesia itu pada dasarnya adalah negara yang terdiri dari darat, laut, dan udara, maka tentunya hukum pidana nasional itu berlaku di seluruh wilayah tadi. Selama wilayah tersebut termasuk wilayah Republik Indonesia. Hukum pidana nasional tentu dibentuk oleh pihak tertentu, karena hukum itu harus dibentuk oleh kekuasaan. Kekuasaan yang seperti apa? Kekuasaan yang sah. Siapa penguasa yang bisa membentuk hukum, atau dalam hal ini hukum pidana nasional? Nah, hukum pidana nasional dibentuk oleh pihak legislatif atau Dewan Perwakilan Rakyat. Tentu adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang sedang menjabat dalam periode saat ini, atau pihak yang berhak dan sah melakukan perbuatan pembentukan aturan tadi. Kemudian, hukum pidana nasional juga dibentuk tidak cuma oleh pihak legislatif, tapi bersama-sama dengan pihak eksekutif. Dalam hal ini tentu presiden dan jajarannya. Presiden dan jajarannya dalam hal ini adalah menteri-menteri, tentu adalah presiden yang terpilih lewat pemilihan umum yang sah di periode tersebut. Nah, jadi pembentuk hukum pidana nasional adalah legislatif dan eksekutif yang telah memperoleh mandat berdasarkan hasil pemilihan umum di periode tertentu. Nah, berikutnya kita bicara tentang bentuk dari hukum pidana nasional. Hukum pidana nasional itu pada dasarnya harus berbentuk undang-undang. Mengapa? Karena hukum pidana nasional itu kan merupakan pengejawantahan dari Konstitusi Republik Indonesia.
Nah, pengejawantahan dari Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Undang-Undang Dasar 1945 tentu adalah undang-undang bentuk. Secara umum, tempat hukum pidana nasional untuk yang berbentuk hukum pidana material ada di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Di luar itu, untuk hukum pidana material juga termuat di dalam undang-undang di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, baik undang-undang pidana ataupun undang-undang non-pidana, selama dia mengatur tentang hukum pidana material. Nah, hukum pidana nasional, seperti yang kita sudah bicarakan sebelumnya, bahwa hukum pidana nasional itu juga memuat ketentuan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Nah, secara umum, tempatnya juga ada di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yang bentuknya tentu undang-undang. Di luar Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, ketentuan hukum pidana formil, hukum pidana nasional juga diatur di Undang-Undang Pidana ataupun Undang-Undang Non-Pidana yang memuat tentang ketentuan hukum acara pidana. Setelah kita membicarakan tentang hukum pidana nasional, kita beranjak ke bentuk hukum pidana menurut wilayah berlakunya yang kedua, yaitu hukum pidana lokal. Hukum pidana lokal di sini adalah hukum pidana yang berlakunya di wilayah tertentu, misalnya di provinsi, di kabupaten, atau kota tertentu di wilayah Republik Indonesia. Atau dengan bahasa yang berbeda, hukum pidana lokal itu hukum pidana yang tidak berlaku secara nasional. Siapa pembentuk hukum pidana lokal? Seperti halnya hukum pidana nasional, pembentuk hukum pidana lokal tentu adalah penguasa. Penguasa yang berhasil memperoleh mandat berdasarkan hasil pemilihan umum pada periode tertentu. Dalam hal ini, tentunya adalah pihak legislatif. Pihak legislatif untuk pidana lokal adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, baik itu provinsi, atau kabupaten, atau kota, bersama dengan pihak eksekutif yang juga berhasil memenangkan pemilihan umum di periode tertentu. Jadi baik gubernur, bupati, atau wali kota. Berikutnya, kita berbicara tentang bentuk hukum pidana lokal. Bentuk hukum pidana lokal tentu tidak sama dengan hukum pidana nasional yang berbentuk undang-undang. Hukum pidana lokal dibentuk, dimuat di dalam peraturan daerah, dan skop berlakunya hanya bagi daerah tersebut saja. Hukum memberikan pembatasan terhadap hukum pidana lokal. Seperti misalnya, hukum pidana lokal itu tidak boleh memuat sanksi berupa penjara. Sanksi yang bisa diberikan hanya berupa kurungan. Itu juga ada batasan maksimum tertentu dan pidana denda yang bisa dijatuhkan kepada pelaku yang melanggar ketentuan hukum pidana lokal. Atau dengan kata lain, hukum pidana lokal itu pada dasarnya sanksinya hanya bisa berupa bentuk kurungan ataupun denda. Setelah kita membicarakan dua bentuk hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum pidana nasional dan hukum pidana lokal, kita beranjak ke bentuk ketiga atau bentuk terakhir dari hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya, yaitu hukum pidana internasional. Merupakan hukum pidana yang keberlakuannya bersifat universal, atau dengan kata lain, berlaku di seluruh wilayah dunia tanpa memperhatikan batasan negara, karena hukum pidana internasional ini masyarakat internasional yang membentuknya, yang merasa perlu untuk mengaturnya.
Hukum pidana internasional itu terlahir karena perkembangan zaman, di mana ternyata ada perbuatan-perbuatan terlarang yang kepentingan untuk mengaturnya itu tidak cuman ada pada negara tertentu, tapi oleh masyarakat internasional, seperti yang di awal tadi sudah saya kemukakan. Sehingga karena adanya kepentingan bersama dari masyarakat internasional, maka mereka perlu untuk mengatur hal tersebut. Misalnya tentang genocide, pembunuhan massal. Itu yang merasa tidak terima dengan adanya genocide itu tidak cuma negara tertentu, tapi seluruh masyarakat internasional itu merasa hal tersebut perlu untuk diatur tentang hal seperti itu. Masyarakat internasional lah yang harus menghukum orang yang melakukan pembunuhan massal terhadap pihak-pihak atau golongan-golongan tertentu. Pada bagian berikutnya ini, kami akan mengemukakan tentang apa sebenarnya konsep dari hukum pidana internasional. Konsep-konsep tentang hukum pidana internasional tersebut dikemukakan oleh beberapa pakar hukum. Nah, di bagian ini kami tidak akan memberikan penjelasan atau uraian tentang apa itu konsep hukum pidana internasional. Silakan para pemirsa video pembelajaran ini menyimak dengan baik pandangan para ahli tersebut tentang apa itu konsep hukum pidana internasional. Demikianlah video pembelajaran kita kali ini tentang hukum pidana berdasarkan wilayah berlakunya. Semoga apa yang sudah diuraikan dalam video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi siapapun yang menyaksikan video pembelajaran ini. Mohon kiranya bila video pembelajaran ini dirasa bermanfaat untuk pihak-pihak lainnya, agar berkenan untuk share ke rekan-rekan Anda yang lain tentang adanya video pembelajaran ini, dan mohon pula kiranya untuk subscribe dan like channel ini agar channel ini terus berkembang untuk memberikan video-video pembelajaran berikutnya tentang materi ilmu hukum. Terima kasih atas perhatian rekan-rekan sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.